Selamat bertemu kembali anak-anakku yang baik dalam pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 7 dengan tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi, bab pertama kita akan belajar tentang seni rupa. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam materi ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Nah, alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Nah, selain flora dan fauna, benda-benda yang ada di alam ini juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Jadi kita punya banyak kekayaan tema dalam menggambar. Nah, pertama kita akan melihat dan mempelajari pengertian menggambar. Apa itu menggambar? Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 atau 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk melukis atau menggambar. Nah, manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk kita gambar. Kekayaan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, perhatikan ini contoh-contoh gambar yang kalian bisa gambar nanti. Ada gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, komposisi. Komposisi itu sama dengan kata letak. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sementara komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Yang keempat, teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik.
Nah, beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Jadi apa yang saya mau gambar, saya harus tahu bentuknya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap dan terang, baik hitam putih atau berwarna. Dan kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, anak-anakku yang baik, kita perhatikan salah satu contoh langkah-langkah menggambar bunga Kamboja. Yang pertama, kita membuat lingkaran. Jadi ada lingkaran, kemudian gambar kelopak bunga sesuai dengan aslinya. Jadi kalian cari kalau misalnya mau menggambar bunga Kamboja, lihat dulu bunga Kamboja itu seperti apa. Jangan sampai judulnya bunga Kamboja, jadinya bunga mawar ya. Yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Jadi setelah kalian menggambar lingkaran, buat kelopaknya, kemudian memberi warna. Yang berikut, teknik menggambar fauna. Fauna itu kelompok-kelompok binatang atau hewan. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat. Ada hewan yang bersifat buas, ada yang jinak. Jadi setiap hewan itu memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kalian bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepalanya, kaki atau cakarnya. Nah, ini contoh sederhana menggambar itik. Jadi, yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan, seperti nomor 1 ini. Yang berikut, yang kedua, setelah membuat gambar oval untuk badan, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik, maka jadilah itik yang sederhana. Yang ketiga, teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda juga disebut menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. Proporsi itu perbandingan antara bagian dengan bagian. Kemudian komposisi dalam meletakkan benda. Jadi komposisi tata letaknya. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang kelima, penggunaan latar belakang atau background. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Setelah itu, kalian sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, alat dan media menggambar. Seperti biasa, ketika kita mau menggambar, kita siapkan pensil, ada juga pensil warna, kemudian ada krayon, bisa menggunakan pulpen, kemudian kertas gambar. Nah, itu yang kita bisa gunakan untuk alat untuk menggambar. Nah, anak-anakku yang baik, materi kita tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda sampai di sini dulu. Setelah anak-anakku sekalian
membaca konsep tentang gambar flora dan fauna, praktikkan sesuai dengan perintah di bawah ini. Jadi kalian buatlah gambar dengan memilih tema. Jadi pilih saja salah satu tema. Apakah anak-anakku mau menggambar flora, fauna, atau alam benda? Buatlah gambar dengan tema sesuai pilihanmu dan ketentuan sebagai berikut. Silakan lihat. 1. Kerjakan di kertas gambar A3, bisa juga di A4. Yang kedua, kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang dipilih. Jadi kalian memilih objek, misalnya kalian mau menggambar alam benda, misalnya cangkir. Cangkir apa yang kamu mau gambar, perhatikan detailnya ya, detail itu bagian per bagiannya. Kemudian yang ketiga, gambar diwarnai dengan pensil warna, memiliki kesan gelap dan terang. Nah, itu untuk tugas yang kalian bisa kerjakan di rumah, kalian bisa bawa setelah masuk sekolah. Selamat belajar anak-anakku, tetap semangat, selamat berkreativitas, tetap bergembira di rumah.